suatu hari, sama seperti yang lain, Little Brat siap untuk pertunjukan seni bela diri jalanan. Semua orang, pertunjukan seni bela diri. Datang dan lihat. Sangat enak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini, aku mendapat banyak uang. Saat Bratz masih sibuk menundukkan kepala untuk menghitung uang, seorang wanita cantik dengan penampilan mewah dan elegan lewat. Dia begitu elegan, hingga menarik perhatian seorang penjahat berbahaya yang sedang dalam pelarian. Oh my God! Wow! Siapa kamu? Saya seorang perampok. Lepaskan! Lepaskan! Perampokan! Tolong! Ada perampokan! Damn! Tolong saya! Perampokan! Perampokan! Kamu di sana. Siapa? 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 Wow. Terutama, matanya langsung berhenti pada tas mahal itu. Sebuah barang yang sangat mewah. Tentu saja tidak mungkin bagi penjahat terkenal seperti itu untuk mengabaikannya. Ini dia. Terima kasih, Nona. Tidak apa-apa. Ini punyamu. Tidak, saya tidak bisa menerimanya. Kalau begitu aku pergi sekarang. Di mana rumahmu? Biar saya antar kamu pulang. Ya, saya nggak punya rumah. Bagaimana kau di setiap pulang kau kaya menjadi sedek angkat bayar? Benarkah? Ya, saya setuju. Kalau begitu pulanglah bersamaku sekarang. Ya. Ayo! Melihat kekuatan Bratz, bagaimana penjahat itu berani bersikap garang lagi? Dia hanya bisa berbalik dan segera melarikan diri dengan cepat. Barbie, aku pulang. Siapa gadis kotor ini? Berani sekali kamu masuk ke rumahku. Keluar! Barbie, apa yang kamu lakukan? Ini Brad. Dia baru saja menyelamatkanku. Aku sudah mengadopsinya. Mulai sekarang, kamu harus akur dengannya. Mengerti? Brad! Ini adalah Barbie, saudara perempuanmu. Ya. Halo, sis. Siapakah kamu? Bu, saya tidak akan menerimanya. Aku ingin kamu menjadi ibuku hanya untukku. Tidak, saya sudah memutuskan. Jangan berdebat lagi.
Barbie, Barbie! Jadi, dengan keberanian dan bakat seni bela diri, Bratz menemukan tempat baginya. Hei! Dia akan menerimamu akhirnya. Ya, Berkat penghiburan lembut Bella, Bratz perlahan meredakan kesedihannya. Keesokan paginya, Barbie keluar dari kamarnya dengan suasana hati yang buruk. Dan ketika melihat Bella dan Bratz dekat bersama, dia menjadi semakin kesal. Barbie, datang ke sini. Bagaimana kalau kita pergi berbelanja bersama, oke? ya. Aku nggak bisa biarkan ibuku dan cewek itu membangun hubungan mereka sendiri. Ya, Ayo pergi, anak-anak. ayo pergi. Ayo pergi. Ayo. Kemurkaan Barbie terhadap Bratz semakin kuat dan intens. Kamu cantik sekali. Gadis yang menyebalkan itu. Aduh, siapa itu? Siapa yang melakukannya? Siapa? Berani sekali kamu. Sebelum dia bisa menyerang penjahat itu, Dante, Barbie tiba-tiba terdiam. Pada saat itu, sebuah pemikiran berani melintas di kepalanya. Bagaimana jika dia adalah satu-satunya senjata rahasia yang cukup kuat untuk membalikan keadaan, membawa Bella kembali menjadi satu-satunya ibunya? Hei, bantu saya dengan sesuatu. Setelah selesai, uang ini akan menjadi milikmu. Kamu akan melakukannya seperti ini. Mereka datang! Mereka datang! Ambil tindakan. Jika semuanya berjalan lancar, persis seperti yang direncanakan dalam mimpinya, maka dengan dukungan Dante, pasti Bella akan segera jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya. Jangan khawatir, akan kuselamatkan kamu. Dan pada saat itu juga, Barbie akan melangkah keluar seperti pahlawan dengan tangan terbuka lebar untuk menyelamatkan ibu tercintanya, memenangkan hati Bella sepenuhnya ke sisinya. Kamu benar-benar adalah anak perempuanku. Bagus sekali. Ya. Ibu, kamu baik-baik saja? Dasar pengecut. Pergilah. Adapun Bratz, saudara angkat Barbie yang tidak diinginkan, harus membuat Bella berkemas dan meninggalkan rumah. Jadi setuju? Oke! Hei, Tampaknya Dante dan Barbie akhirnya mencapai kesepakatan bersama, setidaknya di permukaan. Siapa tahu, mungkin rencana Barbie akan berjalan dengan sempurna, tetapi juga tidak ada jaminan. Semuanya tidak akan hancur dalam sekejap. Mereka datang! Mereka datang! lakukan sesuatu. Dengan satu tendangan, Dante membuat barel berat bergulir dengan gemuruh langsung ke arah Bella dan Bratz. Hati-hati. Jangan khawatir, aku akan melindungi kamu. Oke! Mereka pikir semuanya akan berjalan persis seperti yang direncanakan. Tapi hidup tidak semudah itu. Segalanya berputar di luar harapan Dante dan Barbie. Kenapa seperti ini? Pada akhirnya, orang yang menanggung semua konsekuensi dari rencana jahat itu ternyata adalah Dante yang malang. Begitu beruntung. Apa kalian berdua baik-baik saja? Saya baik-baik saja, anak perempuanku. Kamu hebat banget. Ya, Terima kasih. Tapi di sini terlalu berbahaya. Ayo pulang. ya.
Ayo! Ibu! Ibu! Gadis pembenci itu! Hei, kamu di sana. Barbie benar-benar terkejut ketika Dante menyeretnya pergi tanpa ampun. Dia berusaha untuk melawan, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Dante. Lepaskan aku! Gadis, mana uangku? Kamu mengacaukan pekerjaan dan masih menginginkan uang? Cepat. Di sini! Tunggu! Ini tidak cukup. Saya cedera seperti ini. Beri saya uang lebih. Saya kehabisan uang. Aku tidak peduli. Beri saya lebih atau Anda akan terluka seperti saya. Tolong saya! Cepat, Tat. Tolong saya! Tolong saya! Barbie? Di mana Barbie? Barbie? Di mana Barbie? Tolong saya! Tolong! Itu suara Barbie? Ayo masuk, Bu. Tolong aku! Aku akan mengajarimu sebuah pelajaran. Biarkan adikku pergi. Barbie, Bu! apa kamu baik-baik saja Barbie? Saya baik-baik saja. Kamu lagi. Akan kuajari kau pelajaran. Ya ampun. Dante! Bratz! Pertempuran resmi dimulai. Berani sekali kamu. Sakit sekali. Kemenangan telah condong pada siapa? Hanya dengan melihat saja sudah jelas. Astaga! Permainan berakhir. Ampuni aku! Ampuni aku! Itu semua salah dia. Dia menyewa saya untuk mencelakai kalian. Saya hanya mengikuti perintah darinya. Ceritanya begini. Hei, bantu aku dengan sesuatu. Setelah selesai, uang ini akan menjadi milikmu. Sudah. Sampai jumpa. Apa arti dari ini Barbie? Karena aku egois, aku hanya menginginkanmu untuk diriku sendiri.
Masyarakat saya mencibas mengkara berat sederet demid. Brats, terima kasih telah menyelamatkan saya. Maaf ya, untuk mencoba semuanya, untuk mengusirmu. Brats, tolong maafkan aku. Sepertinya pada akhirnya, Barbie akhirnya menyadari kesalahannya. Tidak apa-apa, saya tidak marah denganmu. Baiklah, jangan pernah lakukan itu lagi, mengerti? Ya, Setelah mengalami banyak kesulitan, akhirnya mereka berdamai dan hidup bahagia selamanya bersama. Di padang rumput hijau yang luas, seorang gadis muda bernama Suzy memulai harinya dengan penuh energi, dikelilingi oleh bunga-bunga liar yang indah, sama seperti dirinya. Meskipun hidup terasa sulit, senyum cerah dan kebaikan hatinya tidak pernah pudar. Saat memasuki hutan jamur liar, Suzy merasa senang karena tidak perlu lagi khawatir dengan perutnya yang kosong. Namun, ia tidak tahu bahwa jamur-jamur itu akan menguat hidupnya selamanya. Hutan yang tenang itu tiba-tiba dipecah oleh kereta mewah yang mengumumkan kedatangan ratu dan raja. Pemandangan di sini tidak begitu bagus. Ya, Ayo kita ke sana. ya, Ratuku, ayo kita istirahat sebentar di sini. ya. Mereka berhenti di dekat sebuah batu tanpa menyadari bahwa mereka telah menjadi sasaran ular nakal yang bersembunyi di dekatnya. Lah! Guards, help! Penjaga! Tolong! Rajaku! Rajaku! Tolong! Tolong! Ada orang di sini! Tolong! Penjaga! Tolong! Penjaga! Rajaku! Tolong! Tolong! Ada orang di sini! Rajaku! 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 Hah? Yang mulia! Saya punya rencana! Melihat raja dalam bahaya, hati besar Suzy tidak dapat menahan keinginannya untuk membantu. Satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan mereka adalah bunga musik ajaib. Penjaga! Berhenti! Siapa kalian? Hentikan! Bicaralah! Baiklah, biarkan saya membantu yang mulia. Suaranya yang indah mengalihkan perhatian ular itu, menjauhkannya dari raja. Pada saat yang mendesak ini, jamur liar yang ditemukan Suzy menjadi sangat penting. Ia segera menggilingnya menjadi bubuk untuk membuat obat guna menyelamatkan raja. Dengan mengoleskan bedak di lehernya, bahaya itu segera tertimpa. Rajaku, dia baik-baik saja sekarang. Apakah kau baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkan raja. Ya, itu kehormatan yang luar biasa. Di mana rumahmu? Biarkan aku membawamu kembali. Ya, saya yatim piatu. Saya tidak punya rumah. Bagaimana kalau kau tinggal bersama kami? Aku akan mengadopsimu. Kau akan menjadi seorang putri. Seorang putri? Saya menghargai ratu dan raja.
Ayo, kembali ke istana. Sesuai perintahmu. Kejangnya berhenti dan wajahnya yang pucat kembali normal. Tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Itu bukan sihir, tetapi kebaikan hati Suzy menyentuh hati raja dan ratu, membuka masa depan yang tidak pernah diimpikannya. Namun, Suzy tidak tahu bahwa perjalanannya untuk menjadi seorang putri tidak akan mudah. Tetaplah di sana. Ya, Minggir. Taruh kue itu di kepalamu. Tantangan terbesar akan datang dari seorang saudara perempuan yang bahkan tidak diketahuinya. Saudari perempuan ini, Baby Doll, sombong dan garang. Namanya saja sudah menyebarkan rasa takut di istana. Setiap perintah dingin darinya membuat para pelayan patuh tanpa bertanya. ya. Siapa yang membiarkanmu Aku berdiri? benar-benar minta maaf, Putri. Pembantu yang tidak kompeten. Dan kau, bagaimana denganmu? Enyahlah. Apa yang kau lihat? Kau sedang berlari? Maaf, Putri. Putri. Ya, beranikah kau menggangguku? Ouch! Papa! Baby doll, Papa! Apakah kamu menindas pembantu lagi? Tidak mungkin. Apakah aku mengganggumu? Tidak. Baby doll. Aku punya kejutan untukmu. Oh. Bukan pangeran, tapi putri. Seorang pelayan sambil membawa kue di kepalanya menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Halo. Mulai sekarang Suzy akan menjadi adikmu. Aku tidak mau menerima gadis malang dan bau ini sebagai adikku. baby doll. Aku tidak mau mendengarkan. Aku tidak mau gadis ini menjadi adikku. Tidak apa-apa. Dia akan menyukaimu suatu saat nanti. Aku akan membelikanmu baju baru. Ya, Ikuti aku. Ini ayahmu saat ia masih muda. Ini kamarmu. Bagaimana reaksi Baby Doll terhadap saudara perempuan yang tak terduga ini? Dia tidak bisa menerima bahwa seseorang yang begitu miskin ada di istana kerajaan. Bagaimana menurutmu? saya menyukainya. Mulai hari ini, kamar ini milikmu. Wow. Kau baik-baik saja. Aku akan segera mengeluarkanmu dari sini. Oke, sekarang kami akan mengambilkan beberapa pakaian untukmu. Yes. Yes. Berikan padaku. Keluar dari sini. Pindahkan. Suzy sekarang bukan hanya saudara perempuannya, tetapi dia juga mengambil cinta orang tua mereka. Baby doll, kau benar-benar ingin menjadi seorang putri, bukan? Tidak, aku tidak ingin. Aku benar-benar minta maaf. Tolong jangan tembak aku. Kau minta maaf. Aku satu-satunya putri di sini. Oh, oke. Baby Doll bertekad untuk memberi Suzy pelajaran. Dengan busur dan anak panah di tangan, Baby Doll menetas sebuah rencana.
Dia seperti seorang pemburu, siap untuk menembak Suzy keluar dari istana. Anda selesai sekarang. Oh. Oh tidak, kau pikir kau bisa menjadi seorang putri? Bermimpi, gadis malang. Menangislah lebih keras. Teruslah menangis. Menangislah lebih banyak. Apa yang kau tangisi? Akulah satu-satunya putri. Baby doll! Jadi apa, ayah? Kau menindasnya ya? Apakah ayah lebih menyukainya? Baby doll, kau benar-benar nakal. Tapi aku tidak melakukan apapun. Masuklah ke kamarmu. Aku benci kalian berdua. Anak panah melesat, membungkam teriakan. Yang mulia. Jangan bersedih. Yes. Aku punya gaun untukmu. Terima kasih, Ibu. Kedatangan Raja dan Ratu memaksa Baby Doll untuk menghentikan intimidasinya, memicu pertempuran baru yang menegangkan antara kedua gadis itu. Setelah perjalanan berburu yang gagal, malam pun mulai tiba. Apa yang terjadi? Raja sangat menyukai jeruk ini. Ambil saja. Oh. Tidak diperbolehkan. Udang ini untuk Suzy. Suzy? Sebuah pesta disiapkan untuk menyambut Putri Suzy. Namun di tengah suasana formal ini, Baby Doll tetap bersikap sombong seperti biasanya, tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Suzy? Hah? Makanlah udangnya. Saya baru saja membuatnya. Terima kasih banyak. Wow. Oh tidak. Suzy! Beraninya kau melakukan hal yang tidak sopan di hadapanku? Saya minta maaf. Keluar dari istana. Cepat. Ada apa denganmu? Aku membuatnya sendiri. Aku tahu Suzy suka ini, jadi aku membuatnya. Bagus sekali. Suzy, sepertinya dia semakin dekat denganmu. Terima kasih banyak. Maaf, telah menindasmu. Tidak apa-apa. Biarkan aku menyuapimu. Oke, aku mengerti. Makanlah. Nanti aku makan. Enak sekali. Tidak. Makanlah. Terima kasih. Perkataan seorang pelayan memicu rencana baru dalam benak Baby Doll. Sambil memegang hidangan udang Suzy, dia menuangkan botol misterius di atasnya, menyebabkan piring berasap dan mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Oh tidak, udang itu tidak hanya meleset dari sasarannya, tetapi berakhir di mulut Baby Doll sendiri. Baby Doll! Ada apa?
Perutku sakit. Baby doll. Ada apa? Semuanya, tolong aku. Rencana yang dia buat dengan hati-hati itu berbalik melawannya, menjadikannya korban dan menyebarkan bau istimewa ke seluruh ruangan. Semuanya, tolong aku. Benar-benar seperti apa yang terjadi akan terjadi lagi. Penjaga! Tidak berhenti di situ, Baby Doll mengaktifkan personal jet mode-nya dengan bangga. Penjaga itu segera mengambil taplak meja sederhana dan mengubahnya menjadi tempat berlindung sementara, melindungi semua orang dari bau busuk yang menyengat. Penjaga! Ada orang di sana? Penjaga! Aku penasaran bagaimana kabar Baby Doll. Aku tidak tahu. Aku di sini. Akhirnya berlari, tetapi akibatnya sangat parah. Dari raja hingga penjaga, indera penciuman semua orang sangat terpengaruh. Di saat-saat kritis Baby Doll, bakat Suzy dalam membuat obat bersinar sekali lagi. Tolong aku. Hai. Baby doll. Baby doll! Baby doll. Baby doll! Baby doll. Bangun, dokter! Ada apa, Baby doll? Baby doll. Baby doll. Meskipun Baby Doll sebelumnya berperilaku buruk, Suzy bertekad untuk menyelamatkan saudara perempuannya. Dalam waktu singkat, bubuk bunga itu digiling. Baby doll, bertahanlah. Suzy, apa yang sedang kamu lakukan? Aku akan menyelamatkannya. Baiklah. Sayangku, tetaplah kuat. Dan penawar racun untuk Baby Doll pun siap. Setelah menelannya, perut Baby Doll yang membengkak berangsur-angsur mengecil dan matanya yang tertutup rapat mulai menunjukkan tanda-tanda terbangun. Baby doll, kamu sudah bangun. Baby Sayangku, doll, kamu kau baik-baik baik-baik saja? saja. Ayah, ibu. Luar biasa. Suzy, Terima kasih banyak. Baguslah kalau dia baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan aku minta maaf karena meremehkanmu. Aku janji tidak akan seperti itu lagi. Aku janji. Aku percaya padamu. Mulai sekarang, mari kita selalu rukun. Pada akhirnya, ketulusan dan kebaikan hati Suzy lah yang membantu Baby Doll menyadari kesalahannya, menciptakan babak baru bagi keluarga yang hangat.